Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa selaku Ketua Kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, ada Anita Deswara, Aditya Setiawan, Deta Fitriana, dan Nabila Afifah. Presentasi kali ini berjudul Program Magazine Show Zona Milenial berkolaborasi dengan Gojek. Latar belakang, televisi adalah media yang paling banyak dilihat oleh masyarakat Indonesia. Walaupun internet sudah berkembang pesat, tak sedikit masyarakat Indonesia menonton televisi untuk mencari sebuah informasi atau hiburan. Televisi bersifat audiovisual yang dapat dinikmati segala usia serta menguntungkan bagi masyarakat karena lebih mudah diterima serta diingat oleh masyarakat. Sebab televisi mengeluarkan suara dan gambar yang bisa dilihat oleh penonton di rumah. Banyak yang mengira bahwa program televisi hanya memberikan hiburan. Namun sebenarnya program televisi juga bisa memberikan sebuah informasi yang menarik bagi yang menonton. Dalam program non-drama, salah satunya adalah program magazine show. Alasan penulis memilih program magazine show karena ingin memberikan ide-ide yang akan dibuat ke dalam program tersebut. Program magazine show ini berjudul Zona Milenial yang akan berisi seputar lifestyle anak muda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anita Deswara. iLook merupakan program yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan penampilan, style, atau fashion dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dengan pembawaan host yang santai dan materi fashion yang menarik, mudah diterima oleh penonton. Program ini menjadi referensi untuk penulis dalam hal mencari materi seputar fashion karena program ini juga memberikan tips-tips seputar fashion yang bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia dalam hal berpakaian. Enggak ke slide. Sebuah program magazine show gaya hidup yang membahas event seru, mulai dari tempat-tempat kekinian yang biasa dikunjungi, tempat makan, tips, dan lainnya. Karena program magazine show Weekend List ini merupakan program tentang lifestyle, kami memakai Weekend List sebagai referensi. Tayangan ini juga menampilkan teknik-teknik pengambilan gambar yang bagus yang membuat penulis menjadikan tayangan Weekend List ini sebagai referensi pengambilan gambar dan mengambil footage. Selanjutnya akan disampaikan oleh Billy. Lifestyle program adalah program magazine show yang membahas tentang lifestyle seperti fashion hingga make up. Program ini dibawakan oleh satu orang wanita menjadi host. Hal ini yang menjadi referensi penulis untuk program yang penulis buat. Penulis juga memakai satu host wanita untuk di studio ketika live. Deskripsi program akan dibacakan oleh Deta. Kategori program, hiburan informasi, media YouTube, format program, magazine show, judul program, zona milenial, durasi program 20 menit, target audiens remaja 13-17 tahun, dewasa 18-25 tahun. Jenis kelamin, pria dan wanita. Status ekonomi sosial, kelas menengah menengah ke bawah. Karakteristik produksi, live taping, multi kamera, record. Jam tayang 13.46 waktu Indonesia bagian Barat. Pengisi acara, Indriati, Yurisma Dewi, presenter studio, Rafa Nur Abdillah,
Host 1 Herlangga Alamsyah, host 2 dalam tahap ini penulis terlibat dalam seluruh proses kreatif, teknis, dan produksi serta bertanggung jawab terhadap blocking pembawa acara dan kamera. Konsep penulisan naskah yang dibuat oleh penulisan dalam program magazine show yang bertujuan untuk memberikan informasi seputar lifestyle oleh kalangan muda. Muncul dan berkembang ide ini transpirasi dari ilok dan beberapa video lainnya. Selain itu, penulisan juga dibantu oleh tim dalam penyusunan konsep ini dengan menyambungkan beberapa ide dan mengembangkan sehingga tercipta konsep zona milenial ini. Konsep program ini memiliki 3 segmen yang berbeda, dimulai dari tempat hangout yang keren, tip fashion, sampai dengan olahraga yang akan ditayangkan dalam program ini. Zona Milenial merupakan tayangan non-drama yang berformat magazine show yang memiliki durasi 20 menit yang dipandu oleh satu presenter perempuan dan host laki-laki dan perempuan. Treatment, segmen 1. Segmen 1 diawali dengan ID dan promo program, lalu dilanjutkan dengan presenter sebagai pembuka acara di sebuah studio. Kemudian dilanjutkan dengan 2 host laki-laki dan perempuan membuka segmen dan kedua host berbincang membahas tentang sebuah kafe. Kedua host memberikan VT tentang kafe yang mereka datangi, kemudian kedua host mereview menu yang mereka pesan. Segmen 2 dilanjutkan oleh Bile. Segmen 2 dimulai dengan kedua host yang menyapa sobat milenial. Kedua host berbincang mengenai pembahasan di segmen 2 ini. Setelah itu, kedua host menemui narasumber, kemudian mewawancarai narasumber, dan mereka juga akan memberikan informasi seputar fashion pada sobat milenial. Segmen 3 yaitu pada segmen terakhir ini, Sobat Milenial diajak kedua host melakukan kegiatan seru. Kemudian kedua host memberikan tayangan feed tempat dan pemain basket yang sedang bermain. Setelah itu kedua host mewawancarai narasumber, yaitu seorang pemain basket, dan setelah itu kedua host melakukan closing. Ini gue yang ngejelasin. Ini dulu. Bukan negosiasi dulu. Ini tujuan dulu. Ini dulu. Negosiasi. Nah. Negosiasi. Secara etimologis, kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to negotiate dan to be negotiating, yang artinya membicarakan, merundingkan, atau menawarkan. Disimpulkan, negosiasi adalah sesuatu bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama, yang dianggap menguntungkan pihak-pihak yang bernegosiasi. Tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi. 1. Mencapai kesepakatan bersama yang memiliki persamaan persetujuan. 2. Mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang ada. 3. Mencapai kondisi saling menguntungkan. 4. Melakukan promosi suatu brand yang berdampak pada profit perusahaan. 5. Memberikan keuntungan terkendala di kalangan masyarakat luas. 6. Mencapai pada pencapaian masing-masing dalam bidangnya. Manfaat dari negosiasi yaitu pertama ada relasi, yaitu kita mencari rekan kerja dan rekan sponsor. Yang kedua yaitu ada konsistensi, yaitu kita mencari sponsor itu yang memiliki konsistensi yang tinggi, yaitu, dan selanjutnya ada reputasi. Kita mencari sponsor yang perusahaannya reputasinya bagus. Selanjutnya itu goals. Itu kita mendapatkan benefit dari
sponsor ini. Dan kenapa memilih Gojek sebagai media partner? Alasannya itu karena Gojek merupakan perusahaan teknologi yang paling bernilai di Indonesia. Dia memasuki 10 besar brand most value Indonesian brand 2019. Terus dia juga mendapatkan posisi ke-6 menjadi perusahaan teknologi dengan peringkat paling baik di antara perusahaan lainnya. Awalnya memang dimulai dari keserahan sang pendiri, Nadine Makarim, yang tiap harinya menggunakan jasa ojek untuk berangkat kerja. Nadine melihat jika sebagaimana besar pengemudi ojek menghabiskan waktu mangkal menunggu penumpang. Di samping itu, Nadine juga menilai kalau transportasi ojek ini masih cukup langka bila dibandingkan dengan transportasi lainnya. Goret mengantarkan pelanggan dari tempat jemputan ke tempat tujuan. GoFood layanan pesanan antar makanan dengan lebih dari 75.000 restoran yang terdaftar di Gojek. GoShop layanan belanja yang memudahkan pelanggan untuk membeli barang atau makanan di toko yang tidak terdaftar pada layanan GoFood dan GoMart. Dalam satu area yang sama. Gosen yaitu mengantarkan barang dari pelanggan ke tempat tujuan sesuai dengan pesanan di aplikasi. GoMed merupakan layanan untuk pelanggan yang ingin membeli obat, vitamin, dan kebutuhan kesehatan lainnya di apotek berlisensi yang sudah tersedia di layanan GoMed. Nah, zona milenial berkolaborasi dengan Gojek itu mereka mempunyai visi misi yang sama, terus media partnernya itu mereka terarah, terus konsep promosi yang menarik, itu terarah konsep yang dimiliki oleh Gojek untuk promosi, nyambung dengan tema zona milenial, dan setelah itu benefitnya itu juga sangat bagus. Kita bisa mempromosikan Gojek di liputan kita, dan udah selesai. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan, dan apabila ada saran dan kritik yang membangun, boleh disampaikan. Dan kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Ada suaranya. Mereka mana? Ayo, ini ada yang mau nanya. Nanya dong, nanya. Halo. Dia mau nanya apa? Mau nanya alasan kalian memilih jam 13.46 apaan ya? Sebentar. Ini Dita, kamera siap. Ulang. Sorry. Apa alasan kalian memilih jam tayang program pukul 13.46 apaan? Alasan kenapa kita memilih jam tayang pada pukul tersebut itu karena pada pukul 13.46 itu mayoritas pekerja sedang istirahat. Sedang istirahat, dan anak sekolah sudah pulang dari sekolah, karena target audiens kita kan adalah remaja yang usianya 13 sampai 17 tahun dan dewasa yang usianya 18 sampai 25 tahun. Jadi seperti itu. Ada lagi? Ajeng. Mau nanya, Cak. Ya, apa, Jeng? Kenapa program kalian itu dinamainnya Zona Milenial? Bukan. Kenapa dinamainnya Zona Milenial?
Yes, benar. Oke, akan dijawab oleh Anita. Karena di program ini kita akan membahas fashion, tempat kekinian yang biasa dikunjungi, high style, dan kegiatan saat ini yang sedang tren. Karena itu menyangkut zona milenial, maka dari itu kami memberikan nama program ini zona milenial. Kenapa? Oh ya, udah itu aja, cukup. Ada lagi? Apin mau nanya. Dia mau nanya apa? Ini, jika program ini berhasil diwujudkan, nantinya apa yang menjadi harapan ke depannya? Udah sih itu aja pertanyaannya. Harapannya untuk program ini supaya masyarakat khususnya remaja dan dewasa mengetahui bagaimana kegiatan yang saat ini sedang tren. Itu udah jawaban dari kami. Oke. Udah pertanyaannya atau ada lagi? Udah, cukup. Udah. Yaudah, berarti sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila